这一肚子火气没处散，可不与我大战一场？一肚子火气啊！就这点本事？Halo warga layar series, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah masih terjebak di dunia roh, dunia kegelapan, atau jangan-jangan masih terjebak di dunia mimpi yang penuh dikelilingi loli-loli cantik dan imut? Saya berharap semoga kita segera berpindah di dunia yang dimana keinginan kita semuanya tercapai. Oke, hari ini kita akan membahas Stellar Transformation episode ke-6, di mana pertarungan semakin sengit dan rahasia besar mulai terungkap. Jadi, siapkan diri kalian dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Langsung saja, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke ceritanya. Pertarungan antara Tanjio dan Kinyu berlangsung sengit sebelum akhirnya dihentikan oleh Nona Huan, yang menggunakan kekuatan Dewi Surgawi untuk menghentikan ruang dan waktu. Nona Huan berjalan sambil mengamati Tanjio dengan teliti. Lalu dengan suara tenang namun tajam, ia mengungkapkan identitas aslinya yaitu naga hitam berkepala sebulan dari alam iblis. Dengan rasa penasaran, Tanjio bertanya kepada Nona Huan bagaimana bisa dia mengetahui identitasnya secara rinci seperti itu. Nona Huan mengungkapkan bahwa Yuxila yang telah memberitahunya tentang hal itu. Dengan nada kesal, Tanjio merasa telah dikhianati oleh Yuxi karena sudah membocorkan identitasnya kepada orang lain. Dengan tatapan tajam, ia mempertanyakan alasan Nona Huan datang ke tempat itu. Apakah ia berniat merebut benda berharga miliknya dan Yuxi? Lalu, Nona Huan menegaskan bahwa dirinya tidak berniat merebut benda yang berharga bagi Tanjio dan Yuxi. Dengan ucapan Nona Huan yang seperti itu, lalu disambut dengan rasa terima kasih oleh Tanjio karena tidak ada niatan merebut benda miliknya. Di sisi lain, Nona Huan mengajak Kinyu untuk berlatih di Gunung Quanjin agar dapat berkembang lebih jauh. Mengingat Kinyu telah mencapai ranah Dewa Surga, namun Kinyu masih ragu karena hanya mampu terbang menggunakan air mata meteor dan khawatir akan menimbulkan kecurigaan. Ia pun menunda keputusan untuk pergi. Nona Huan mengatakan jika suatu saat Kinyu siap, ia hanya perlu menyebut namanya untuk masuk ke Gunung Quanjin. Sebelum berpisah, Kinyu menanyakan tentang 8 keluarga besar di alam dewa, terutama apakah ada yang bermarga Jiang. Menyadari sensitivitas topik ini, Nona Huan mengaktifkan pelindung untuk menjaga kerahasiaan pembicaraan. Setelah sedikit ragu, ia akhirnya mengungkapkan bahwa 8 keluarga besar yang terlahir bersama alam dewa adalah keluarga Huangfu, Tang, Mu, Duanmu, Sentu, Putai, Zhou, dan Jiang yang terakhir berada di kota Piakshu, Kutub Utara. Kinyu pun merasa puas dengan jawaban tersebut. Dengan rasa penasaran, Kinyu bertanya kepada Nona Huan apakah ia mengenal seorang gadis bernama Jiang Li. Nona Huan merespon dengan nada menekan, menanyakan apakah Kinyu juga ingin mendekati Jiang Li. Kinyu menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya, dan dia ingin tahu mengapa banyak orang mendekatinya. Nona Huan mengungkapkan bahwa Jiang Li yang berasal dari keluarga Jiang dengan status tinggi seharusnya menjalani hidup tanpa kekhawatiran. Namun, setelah pertempuran besar, banyak orang yang mendekati bukan karena tulus mencintainya, melainkan untuk kepentingan pribadi. Beruntung ada senior Jiang Lan yang membantunya. Jika tidak, ia mungkin sudah dipaksa untuk menikah. Kinyu berbisik dalam hati, meyakinkan diri bahwa ia akan mencari Jiang Li secara terang-terangan. Setelah berterima kasih kepada Nona Huan, ia diingatkan untuk tidak melupakan janjinya. Saat pelindung suara dibuka, Tanjio menyela, meminta waktu untuk berbicara dengan Kinyu secara pribadi. Tanjio mengaku ingin berdamai dan menjelaskan bahwa tindakannya sebelumnya didorong oleh tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Kinyu memahami alasannya.
Tiba-tiba, pembicaraan mereka disela oleh kedatangan tiga bersaudara dari keluarga Man. Man Fan, Man Chou, dan Man Fei. Mereka mengejek Tan Jiu, menyebut bahwa istananya telah dihancurkan oleh seorang dewa surga ahli formasi. Tan Jiu yang tidak terima, dengan sigap dia bersiap bertarung. Nona Huan memperingatkan Qin Yu untuk menjauh, karena kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Namun, Man Fei justru meremehkannya dan mendekatinya dengan sikap angkuh. Seolah-olah Nona Huan hanyalah orang biasa. Tanpa perlu bergerak, hanya dengan pancaran aura dari matanya, Nona Huan berhasil membuat Man Fei terpental ke belakang dan tersungkur. Dengan suara dingin, Nona Huan memerintahkan Man Fei untuk menampar dirinya sendiri 10 kali. Man Chou mencoba bernegosiasi, tetapi bukannya melunak, Nona Huan justru meningkatkan hukumannya menjadi 100 kali, atau Man Fei akan kehilangan nyawanya. Melihat situasi semakin berbahaya, Man Fan mengajak kedua saudaranya untuk menyerang bersama. Namun, Man Fei yang telah merasakan kekuatan Nona Huan dengan jelas, menyadari bahwa dia adalah seorang dewi surga tingkat atas. Sadar akan perbedaan kekuatan yang begitu besar, Man Fei memilih untuk mengikuti perintah Nona Huan, menampar dirinya sendiri dan meminta maaf. Tan Jiu yang sejak awal sudah dipenuhi amarah, tidak terima jika keluarga Man pergi begitu saja. Man Chou dengan angkuh berkata bahwa mereka akan melepaskan Tan Jiu kali ini. Namun, merasa diremehkan, Tan Jiu langsung melesat dan menyerang mereka tanpa ragu. Tiba-tiba, serangan kedua belah pihak tadi dihentikan oleh Huang Fu Li Shui, seorang dewa surga tingkat menengah, yang dengan nada menantang mengejek semua orang yang hadir. Namun, sebelum situasi memanas, Nona Huan menghentikannya. Merasa malu, Liu Xi terkejut melihat kehadiran kakaknya dan menyadari kesalahannya. Man Fei yang melihat interaksi mereka akhirnya mengerti. Dengan ekspresi tercengang, dia menyadari bahwa Nona Huan adalah kakak dari Liu Su yang menjelaskan mengapa kekuatannya begitu luar biasa. Liu Su yang terkenal gila pertempuran, kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Qin Yu, menggoda Nona Huan dengan menanyakan apakah Qin Yu adalah calon kakak iparnya. Nona Huan langsung menegurnya untuk menjaga sopan santun. Liu Su dengan penuh keyakinan memperkenalkan dirinya kepada Qin Yu. Aku adalah pemimpin Gunung Liangjin, Huang Fu Liu Su. Kau pasti pernah mendengar reputasiku. Nona Huan tanpa banyak bicara, menatap tajam ke arah Liu Su dan berkata, sampai bertemu di Gunung Huanjin, kelak Qin Yu. Kau pun sama Liu Su, pulanglah kalau sudah bosan. Tanpa menunggu lebih lama, Nona Huan pergi begitu saja, meninggalkan Liu Su beserta yang lainnya. Setelah kepergiannya, Liu Su dengan semangat bertarungnya yang membara, langsung menantang keluarga Man dan Tan Jiu untuk bertarung dengannya. Dengan nada mengejek, Tan Jiu menyebut senjata dewa surga tingkat atasnya pasti diperoleh dari kakaknya Nona Huan. Dan juga menyebut bahwa Qin Yu juga memiliki senjata dewa surga tingkat atas. Liu Su terkejut dan mempertanyakan bagaimana seorang dewa tingkat atas seperti Qin Yu bisa menahan Tan Jiu dengan senjata tersebut. Qin Yu dengan tenang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Nona Huan yang telah menyelamatkannya sebelumnya. Setelah mendengar jawaban Qin Yu, Huang Fu langsung melesat menghadapi keluarga Man dan Tan Jiu. Pertarungan sengit pun terjadi. Namun tak berlangsung lama, mereka segera menyadari bahwa pertempuran ini tak lebih dari pemborosan waktu dan tenaga. Pada akhirnya, mereka memilih untuk menghentikan pertarungan tanpa ada pemenang yang jelas. Tan Jiu tanpa banyak bicara segera menuju kolam naga hitam. Kepergiannya meninggalkan kesan bahwa ia memiliki urusan yang lebih penting daripada meneruskan konflik yang tidak menghasilkan apapun. Sementara itu, Huang Fu sempat menawarkan Qin Yu untuk ikut bersamanya ke Gunung Liangjin.
Namun, Qin Yu menolak dengan alasan masih memiliki urusan lain yang harus diselesaikan. Meskipun demikian, ia berjanji akan mengunjungi Huang Fu di lain waktu. Tanpa membantah lebih lanjut, Huang Fu pun pergi. Qin Yu termenung sejenak. Dari percakapan singkat sebelumnya, ia mulai menyusun kepingan informasi dalam benaknya. Jika dugaannya benar, maka Nona Huan sebenarnya adalah Huang Fu Jing. Di sisi lain, keluarga Man yang menyaksikan kejadian tersebut menunjukkan sikap ramah terhadap Qin Yu. Mereka bahkan mengundangnya untuk berkunjung ke Gunung Sanca, tempat asal mereka. Tawaran tersebut memberikan petunjuk bahwa mereka berasal dari alam dewa, iblis, dan siluman. Sebuah fakta yang cukup menarik bagi Qin Yu. Salah satu dari mereka, Man Fei, menyebutkan tentang reputasi mereka sebagai 3 kaisar banteng iblis. Dengan kekuatan yang dimiliki Qin Yu, mereka bahkan menawarkan posisi yang setara dengan mereka di Gunung Sanca. Namun, seperti biasa, Qin Yu lebih memilih untuk berjalan sendiri. Dengan sopan, ia menolak tawaran itu dan berpisah dengan mereka. Saat ia melayang jauh, pikirannya kembali pada interaksi singkat tadi. Keluarga Man ternyata lebih ramah daripada yang ia bayangkan. Mengingatkannya pada seseorang keluarga dari Man Qian. Kemudian, ia mengingat ucapan Nona Huan bahwa harta karun Tan Jiu tersembunyi di kolam naga hitam. Ia pun masuk ke dalam kolam, berenang dan menyelidiki. Namun merasa aneh karena tidak ada satupun makhluk hidup di dalamnya. Setelah sebulan berlalu, tetapi Qin Yu belum menemukan apapun. Ia pun memutuskan untuk menunggu Yuxi, yang juga mengetahui tentang harta karun itu. Dengan mengendalikan kekuatan ruangnya, ia berhasil merasakan kehadiran Yuxi dan mengikutinya. Qin Yu akhirnya menemukan kediaman Tan Jiu di bawah kolam naga hitam. Secara diam-diam, ia mengamati Tan Jiu dan Yuxi yang tengah berdiri di depan sebuah bunga teratai 7 warna yang belum mekar. Sesuai dengan kesepakatan mereka, Tan Jiu dengan tenang menyatakan bahwa masing-masing akan mendapatkan 1 kuntum teratai. 就按照我们当年发现它时约定好的，你我斗了多少年，何时分出过胜负？ Namun, Yuxi tanpa curiga. Selama ini, mereka selalu bersaing dan sulit baginya untuk percaya bahwa Tan Jiu akan begitu murah hati. Tan Jiu mengingatkan bahwa pertempuran mereka selama bertahun-tahun selalu berakhir tanpa pemenang yang jelas. Ia menegaskan bahwa pembagian ini adalah pilihan terbaik bagi mereka berdua. Selain itu, mereka juga harus menunggu selama 3 tahun hingga bunga tersebut benar-benar mekar. Teratai yang mereka incar bukanlah tanaman biasa. Qin Yu yang mengamati dari kejauhan menyadari sesuatu. Air tempat bunga itu tumbuh adalah air berat Yiyuan, salah satu elemen langka di dunia ini. Tak heran jika teratai 7 warna itu begitu berharga. Konon, inti teratai ini memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang yang tersisa jiwa primordial. Pantas saja mereka begitu menjaganya. 3 tahun telah berlalu, dalam penantian yang penuh kesabaran. Ketika akhirnya bunga teratai itu mekar, Yuxi dan Tan Jiu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka telah menunggu momen ini begitu lama. Tan Jiu memberi isyarat kepada Yuxi untuk mengambil bagiannya terlebih dahulu, sesuai dengan kesepakatan mereka. Namun sebelum Yuxi bisa menyentuh bunga itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kelopak teratai tiba-tiba berguguran. Kegembiraan berubah menjadi kepanikan dalam sekejap. Qin Yu yang terus mengamati, segera memahami situasi ini. Bukan sekedar fenomena biasa. Mungkin ini adalah efek dari teratai 9 daun. Menurut legenda, bunga langka ini mampu menyerap esensi dari teratai 7 warna untuk mencapai kematangannya sendiri. Jika itu benar, maka mereka semua telah salah perhitungan sejak awal. Tan Jiu pun tersadar. Ia pernah mendengar tentang teratai 9 daun. Tetapi legenda menyebutkan bahwa biasanya hanya ada 1 kuntum di suatu tempat. Jika benar bahwa bunga ini telah menyerap kekuatan dari bunga teratai sebelumnya, maka siapapun yang memilikinya akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang mereka duga. Namun, alih-alih merenung lebih lama, Tan Jiu tiba-tiba melancarkan serangan mendadak. Serangannya mengenai Yuxi hingga membuatnya terdorong ke belakang. 我曾听说过九月花莲。 Dengan tatapan dingin, Tan Jiu menilai kekuatan pertahanan Yuxi
Walaupun dengan serangan sepenuhnya pun tidak cukup untuk membunuhnya dalam satu kali serang. Yuxi yang marah atas pengkhianatan ini menuntut jawaban. Namun, Tanjiro hanya tertawa dan memberi peringatan terakhir jika segera pergi sekarang, ia akan mengampuni nyawa Yuxi. Namun, jika tetap bertahan dan menghalanginya, maka harus bersiap untuk mati. Yuxi tampak berpikir sejenak. Kemudian, seolah menerima kenyataan, ia dengan tenang menyatakan bahwa ia akan menyerahkan teratai 9 daun kepada Tanjiro dan berbalik meninggalkan tempat itu. Yuxi akhirnya seolah-olah berjalan untuk meninggalkan tempat itu, namun dia sudah merencanakan untuk menyerang Tanjiro secara tiba-tiba. Itulah akhir cerita dari episode ke-6. Siapakah yang akan mendapatkan bunga teratai tersebut? Apakah Tanjiro, Yuxi, atau bahkan Kinyu yang selama ini mengamatinya dari belakang? Jadi, jangan lewatkan kelanjutan ceritanya di episode berikutnya hanya di channel ini. Terima kasih sudah menonton, dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak cerita luar biasa untuk kalian. Tulis di kolom komentar, menurut kalian siapa yang akan menang dalam duel ini? Jangan lupa like, subscribe, dan tentu saja aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian langsung tahu saat episode terbaru rilis. Sampai jumpa!